Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Disingkat ya, disingkatkan ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yodra Muspierdi dari Fakultas Hukum Ilmu Hukum Universitas Andalas, Pak. Sebenarnya ada dua hal yang ingin disampaikan kepada Prof gitu. Pertama adalah sebuah pertanyaan dan yang kedua adalah sebuah permintaan. Dan juga pertama ada pertanyaan dari kami, mungkin kalau salah tolong tunjukkan, baru belajar juga Prof. Terkait bahwasanya memang pada hari ini pada pemilu 2024 yang sangat disoroti hari ini adalah terutama bagi kami kaum pemilih pemuda yang katanya ada data 56% yang akan menjadi pemilih pada tahun 2024. Jumlah yang cukup banyak untuk seorang jumlahnya cukup banyak untuk pemilih. Dan juga yang menjadi catatan highlight bagi kami adalah 56% itu adalah jumlah yang banyak, namun kita terkadang muak dengan pemilu ini, Prof. Bagaimana tidak? Mulai dari awal banyak drama-drama pemilu, mulai dari sistem pemilu yang proporsional terbuka tertutup, wacana presiden 3 periode dan segala macamnya, ada politik dinasti dan segala macamnya. Dan kita lihat hari ini bagaimana kita bisa yakin tahun 2024 memang eranya pemuda untuk memilih hari ini. Ini adalah era pemilih pemuda, 56% itu bisa memilih ke TPS gitu. Apa yang bisa meyakinkan hal tersebut? Karena kami berpikiran gini, siapapun presidennya masih banyak yang berpikiran siapapun presidennya nanti itu tuh kita akan jadi gini-gini aja, masih banyak Prof. Yang kedua, ini permintaan Prof. Mungkin saya sekaligus mewakili BEM Universitas Andalas, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas, kebetulan menjadi presiden mahasiswa pada saat ini, Prof. Sesuai dengan putusan MK nomor 65 tahun 2023, Prof. Kita di sana diputuskan bahwasanya kita kampanye boleh masuk kampus, Prof. Makanya kami secara langsung melakukan permintaan dan mengundang langsung Bapak Prof. Mahfud MD selaku calon wakil presiden gitu untuk bisa datang ke Universitas Andalas nantinya gitu. Dan nanti kami akan permintaan itu akan kami kirimkan undangannya langsung dan harapannya bisa menerima undangan secara langsung baik itu Prof nanti ataupun calon presidennya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari BEM Unan, Pak, 56% sekarang generasi milenial dan Gen Z, generasi Z. Gimana cara meyakinkan agar anak-anak seperti saudara ini mau datang ke TPS? Nyatanya sudah muak. Mau milih siapa? Muak milih calon-calonnya seperti itu, jorok semua, partainya kotor. Saudara jangan berpikiran begitu. Kalau orang saudara menginginkan yang baik, lalu tidak ada yang baik terus saudara tidak milih, semakin hancur negara ini. Oleh sebab itu, lawan rasa muak itu, datang ke TPS, pilih yang baik. Itu tanggung jawab saudara. Saudara, tidak lama lagi negara ini akan dipimpin oleh saudara. Saya sudah 23 tahun berturut-turut di pemerintahan. Sudah 40 tahun kalau dihitung sejak dari PNS. Sekarang sudah waktunya siap-siap untuk berhenti dan saudara harus siap-siap untuk naik. Saudara tidak bisa menghindar mengelola Indonesia ini ke depan, karena ini warisan dari para pendiri negara untuk saudara-saudara, untuk kita lanjutkan sampai ke akhir masa kelak. Indonesia ini tetap ada. Jadi rasa muak jangan saudara jadikan alasan untuk tidak memilih. Pilih siapa saja yang menurut saya paling baik di antara yang baik. Saya selalu mengutip ini, saudara, pemilu itu bukan memilih malaikat. Malaikat itu tidak ada dosanya, tidak ada jeleknya malaikat. Tapi manusia itu memilih manusia untuk memimpin kita, sedangkan manusia tidak ada seorang pun manusia itu yang tidak ada jeleknya dan tidak ada bagusnya. Manusia itu selalu campuran antara baik dan buruk. Tugas saudara memilih yang baiknya lebih banyak dari jeleknya. Karena pemilu itu tidak mungkin memilih orang sempurna atau malaikat. Pemilu itu adalah satu sikap
untuk menyatakan agar orang jahat tidak jadi pemimpin. Itu filosofinya. Kalau mau nilai yang bagus nggak ada. Nabi sudah tidak ada sekarang. Kalau nabi bagus, malaikat bagus, tapi kita milih manusia di antara kita sendiri. Pilihlah yang terbaik. Saudara, putusan MK, kampanye boleh masuk kampus. Memang begitu putusan MK. Kampanye masuk kampus itu adalah kampanye dialogis atas izin rektor. Tentu ada temanya. Misalnya, Pak, gimana cara mengatasi kolusi atau mafia di bidang pertambangan? Anda sebagai calon wakil rakyat dari daerah Sumbar, ayo datang kampanye ke kampus. Apa? Boleh atas izin rektor. Boleh. Nah, itu kalau kampanye elektoral. Kalau kampanye untuk inspirasi, untuk dasar negara, untuk mencapai tujuan negara yang sifatnya abstrak, inspiratif, itu memang boleh. Belum masa kampanye aja boleh. Nah, seperti saya sekarang ini kan kampanye, tapi bukan kampanye politik elektoral. Kampanye ideologi negara, kampanye konstitusi negara itu boleh. Makanya Pak Rektor tanpa ragu mengundang, karena ini bukan kampanye politik praktis. Itu artinya misalnya kamu harus milih ini, jangan pilih itu, partai ini baik, partai ini jelek, itu tidak boleh di kampus. Karena itu politik praktis. Tetapi kampanye konsep itu boleh diadakan di kampus. Oleh sebab itu saudara boleh sekarang mengorganisasikan diri. Saudara, kemudian dari Universitas Media, Pak, gimana caranya nih kader-kader parpol yang jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota harus mendukung partainya? Ada aturannya. Pertama saya katakan, hampir semua gubernur, wali kota, dan bupati sekarang ini itu bukan orang parpol. Ada beberapa yang harus diselesaikan pada akhir 2004. Tapi itu sedikit, tidak sampai 5%. Yang lain itu sekarang penjabat gubernur, penjabat bupati, penjabat wali kota itu bukan orang parpol. Itu ASN semuanya. Dan dia harus netral. Itu jawabannya. Tapi bagi yang masih berlanjut sampai 2024 ada aturannya. Tidak boleh sembarang kampanye, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sumatera Barat dan Bengkulu, gubernurnya itu masih sampai tahun 2024. Tapi yang lain sudah penjabat. Wali kota juga, bupati juga. Jadi sekarang sudah ASN lah. Yang masih ASN karena masa jabatannya habis 2024 juga ada aturannya. Kapan boleh kampanye, bagaimana caranya kampanye, di mana tempatnya kampanye. Tidak boleh menggunakan fasilitas negara, tidak boleh menggunakan mobil dinas, dan seterusnya dan seterusnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.